Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda Solih dan Solihah? Semoga Ananda selalu diberikan kesehatan dan keberkahan. Amin. Pada video pembelajaran sebelumnya, Ibu telah menjelaskan bagaimana mencari FPB dan KPK. Nah, untuk video pembelajaran kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang bagaimana mencari FPB dan KPK pada soal cerita. Yuk kita mulai belajarnya. Nah, anak-anak, sekarang perhatikan dua soal berikut. Dua soal tersebut adalah soal FPB dan KPK. Nah, pertanyaan Ibu, anak-anak bisa nggak bagaimana membedakan mana soal FPB dan KPK? Supaya mudah untuk membedakan mana soal FPB dan KPK, anak-anak perhatikan ya kata kunci berikut ini. Untuk kata kunci pertama yaitu FPB apabila pada soal cerita anak-anak menemukan kata paling banyak, sama banyak, sebanyak-banyaknya, jumlah yang sama, jenis yang sama, dan sama rata itu merupakan kata kunci FPB. Sedangkan untuk kata kunci KPK apabila pada soal cerita, anak-anak menemukan kata setiap titik-titik sekali, bersama-sama, bersamaan, dan bersama lagi, itu merupakan kata kunci KPK. Ingat-ingat terus ya kata kuncinya. Nah, sekarang kita lihat soal cerita yang tadi ya. Coba kita perhatikan soal nomor 1. Ada kata kunci apa ya? Ternyata ada kata kunci sebanyak-banyaknya. Berarti soal nomor 1 itu termasuk soal FPB. Nah, sekarang kita lihat nomor 2. Pada soal nomor 2 ada kata bersama-sama. Nah, karena ada kata bersama-sama itu adalah kata kunci KPK. Setelah kita tahu mana soal FPB dan KPK, sekarang tinggal kita hitung FPB dan KPK-nya. Nomor 1 dulu ya. Nomor 1, tersedia 84 buku, 56 pensil, dan 140 krayon. Jika buku, pensil, dan krayon tersebut akan dibagi rata kepada sejumlah anak, berapa anak sebanyak-banyaknya yang dapat menerima pembagian tersebut? Nah, tadi kan kita sudah tahu soal nomor 1 adalah soal FPB. Berarti tinggal kita cari FPB-nya. Ingat, untuk mencari FPB dan KPK ada dua cara. Cara yang pertama yaitu menggunakan pohon faktor dan cara yang kedua itu menggunakan tabel. Nah, kali ini Ibu akan menggunakan cara tabel. Kita hitung FPB dari 84, 56, dan 140. Ingat anak-anak, untuk menghitung kita bagi dengan bilangan prima yang terkecil, yaitu dimulai dari 2. 84 dibagi 2 hasilnya 42. 56 bagi 2 hasilnya 28 dan 140 bagi 2 hasilnya 70. Karena 2 bisa membagi semua bilangan, berarti kita harus lingkari. Ingat ya, jangan sampai terlewatkan. Kemudian kita lanjutkan. Masih bisa dibagi menjadi 2. 42 dibagi 2 hasilnya 21, 28 dibagi 2 hasilnya 14, dan 70 dibagi 2 hasilnya 35. Karena bisa membagi 2 bilangan lagi, berarti kita lingkari. Nah, kita lanjutkan lagi ya, masih bisa dibagi 2. 21 bagi 2 tidak bisa, tetap kita tulis 21. 14 bagi 2, 7. 35 bagi 2 tidak bisa, jadi kita tetap tulis 35. Nah, tidak bisa membagi semua bilangan, tidak perlu dilingkari ya. Sudah tidak bisa dibagi 2. Sekarang kita bagi dengan 3. 21 bagi 3 hasilnya 7. 7 bagi 3 tidak bisa kita tulis tetap. 35 bagi 3 tidak bisa kita tulis tetap. Nah, sudah tidak bisa dibagi, sekarang kita lanjutkan ke bilangan prima berikutnya, yaitu 5. 7 bagi 5 tidak bisa kita tulis tetap. 35 bagi 5 hasilnya 7. Nah, selanjutnya kita bagi dengan 7. 7 bagi 7 hasilnya 1.
Nah, karena 7 bisa membagi semua bilangan, berarti kita harus lingkari. Sekarang kita tentukan FPB-nya, yaitu anak-anak perhatikan tabel ya. Mencari FPB, kita kalikan semua faktor yang membagi semua bilangan, yaitu ada 2 kali 2 dikali 7. Atau dapat kita tuliskan 2 pangkat 2 dikali 7, hasilnya yaitu 28. FEB-nya yaitu 28. Jadi banyak anak yang dapat menilai pembagian tersebut adalah 28 anak. Nah, kita lanjut soal nomor 2. Dylan mengunjungi perpustakaan setiap 6 hari sekali, Benny setiap 4 hari sekali, sedangkan Sukma setiap 8 hari sekali. Jika pada tanggal 28 Januari mereka mengunjungi perpustakaan bersama-sama, pada tanggal berapa mereka akan mengunjungi perpustakaan bersama-sama lagi berikutnya? Soal nomor 2 adalah soal cerita KPK, karena ada kata-kata bersamanya ya. Berarti kita cari KPK dari 6, 4, dan 8. Bilangan prima yang terkecil yaitu 2. 6 bagi 2 hasilnya 3, 4 bagi 2 hasilnya 2, dan 8 bagi 2 hasilnya 4. Karena bisa membagi 2 bilangan berarti kita lingkari. Nah, selanjutnya kita bagi lagi dengan 2. 3 bagi 2 tidak bisa, kita tulis 3. 2 bagi 2 hasilnya 1, 4 bagi 2 hasilnya 2. Masih bisa dibagi 2 lagi ya. 3 bagi 2 tidak bisa tertulis tetap, 1 juga tidak bisa. 2 dibagi 2 hasilnya 1. Nah, kita lanjutkan, tinggal kita bagi 3. 3 bagi 3 hasilnya 1. 1 bagi 3 tidak bisa, kita tulis 1. Nah, berarti tinggal kita tentukan KPK-nya. Anak-anak perhatikan tabel ya. Ingat kalau KPK semua pembaginya kita kalikan ya. Berarti 2 kali 2 dikali 2 kali 3, atau dapat kita tuliskan 2 pangkat 3 kali 3. Hasilnya yaitu 24. Jadi mereka akan mengunjungi perpustakaan bersama lagi setelah 24 hari. Nah, karena pada soal ditanyakan tanggal berapa, berarti kita hitung tanggal berapa mereka bertemu lagi. Pertama kali mereka bertemu yaitu 28 Januari. Berarti tinggal kita hitung 28 Januari ditambah 24 hari. Hasilnya yaitu menjadi 21 Februari. Jadi mereka itu akan bertemu lagi pada tanggal 21 Februari. Nah, anak-anak, bagaimana? Sudah pada paham kan cara membedakan mana soal cerita FPB dan soal cerita KPK? Nah, cukup sekian video pembelajaran Ibu kali ini. Tetap patuhi protokol kesehatan dan tetap semangat. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.